Oke, halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Suara saya terjelas. Jelas. Oke, jelas ya. Selamat pagi semuanya. Mungkin sambil berjalan kita langsung dimulai aja sesi webinar ini. Semuanya selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk hadir dalam webinar hari ini. Perkenalkan, saya Rizky dan saya di sini akan menjadi host dalam webinar kita pagi ini. Nah, hari ini pastinya kita akan membahas dan memperkenalkan produk baru nih dari Aten. Nah, yaitu Modular Video Wall Processor Aten VW1608. Nah, di solusi profesional untuk kebutuhan video wall skala enterprise nih, yang fleksibel, modular, dan powerful pastinya. Nah, webinar ini akan berlangsung hingga pukul 11.15 sebelum mungkin jam waktu istirahat. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu sekalian juga sebelumnya udah dapat rundown yang kita berikan. Mungkin nanti saya akan jelaskan lagi untuk agenda kita hari ini. Yang pertama, agenda kita hari ini introduction to Aten, introduction tentang produk yang nanti akan dibawakan oleh dijelaskan oleh Pak Dimas. Lalu untuk sesi berikutnya itu ada product overview dan sekaligus technical session itu yang akan dibawakan dan dijelaskan oleh Pak Aziz. Lalu nanti untuk sesi berikutnya itu ada Q&A session. Nanti mungkin rekan-rekan Bapak Ibu sekalian untuk menanyakan lebih detailnya atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di sesi Q&A ini. Lalu ada sesi yang mungkin Bapak Ibu sekalian ditunggu-tunggu, itu sesi door prize. Nanti kita akan ada sesi door prize juga, hadiah untuk Bapak Ibu sekalian. Dan untuk sesi terakhir ada closing, kita penutupan. Nah, untuk kelancaran acara hari ini, mohon peserta Bapak Ibu sekalian menonaktifkan mikrofon selama sesi berlangsung. Lalu jika ada nanti pertanyaan, bisa diketik melalui kolom chat. Nanti mungkin akan kita jawab pada sesi Q&A. Oke, sebelum itu kita masuk ke sesi absensi terlebih dahulu. Kami menginformasikan bahwa link absensi akan dikirimkan melalui QR code atau nanti dikirimkan melalui kolom chat. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengisi absensi terlebih dahulu sebelum kita sesi ke berikutnya. Nah, silakan untuk Bapak Ibu sekalian bisa scan atau nanti bisa klik link yang ada di kolom chat untuk konfirmasi kehadirannya. Dan termasuk untuk pendataan kita yang syarat untuk mendapatkan door prize juga. Oke. Oke, silakan untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Oke, sambil berjalannya, kita sambil berjalan, kita langsung aja ke sesi berikutnya. Baik, di sesi berikutnya ini introduction dari Aten Indonesia. Baik, kita lanjut aja untuk memberikan gambaran mengenai Aten di Indonesia. Saya persilahkan kepada Bapak Dimas. Kepada Pak Dimas, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Rizky. Suara saya jelas ya Mas Rizky ya? Ya, jelas Pak. Aman. Siap. Oke, selamat pagi rekan-rekan SI maupun distributor. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dimas Aryo Putra, selaku Country Manager untuk Aten Indonesia. Di sini saya bersama rekan saya, Pak Aziz, dari tim teknikal Aten Indonesia. Nah, sebelum masuk ke produk dari Aten, saya akan memperkenalkan dulu sedikit company profile singkat dari Aten. Jadi di tahun ini, tahun 2026, Aten ini sudah kira-kira 47 tahun ya teman-teman, jadi dari tahun 1979. Dan Aten ini perusahaan Taiwan
Jadi untuk visi misinya itu kami fokus ke connected technologies. Jadi untuk rekan-rekan yang mungkin udah tahu produk Aten sebelumnya ya. Nah, Aten ini dia itu paling terkenal di Indonesia itu KVM. Nah, di sini di kesempatan kali ini saya mau sharingkan lebih supaya rekan-rekan tahu juga selain KVM Aten ada produk apa lagi sih? Karena Aten sebagai perusahaan teknologi, kami juga meriset dan memanufacture produk-produk baru berkaitan dengan solusi IT maupun audiovisual. Jadi selama lebih dari 45 tahun, fokus kami ada di Simply Better Connection. Jadi kami akan selalu mengimprove teknologi-teknologi untuk koneksi di bidang IT maupun audiovisual. Nah, secara sekilas, Aten ini kalau kita lihat dari produk apa sih yang paling bagus, paling kuat gitu ya di Aten ya. Aten sampai saat ini itu masih memegang juara 1 untuk global KVM market leader ya. Jadi kalau untuk KVM ini paling banyak penjualannya di dunia apa? Itu Aten brandnya. Jadi kalau ada kebutuhan KVM itu nggak usah cari brand-brand mana lagi, udah pasti Aten yang paling bagus gitu. Dan sampai saat ini kami ada 38 global sales office, salah satunya ada di Indonesia, total 1.700 employees, dan sampai saat ini kami telah menerbitkan kurang lebih 650 lebih paten. Begitu. Nah, untuk milestone-nya sendiri, di Indonesia ini, PT Aten Indonesia ini berdiri di tahun 2022. Jadi sebelumnya belum ada di Southeast Asia, dan kantor cabang di Southeast Asia pertama itu ada di Indonesia. Tepatnya ada di Intiland Tower. Nah, jadi di Indonesia ini PT Aten sudah berdiri kurang lebih 3 tahun menjalan menuju 4 tahun. Oke, next. Nah, Aten ini sebenarnya kalau ada beberapa brand ya, mungkin kalau di bidang IT atau di bidang audiovisual ya, kadang-kadang mungkin kita ada beli brand atau solusi yang mereka tuh nggak bikin sebenarnya, tapi mungkin mereka tuh pesan dari OEM atau ODM manufacturer, terus ditaruh logonya, logo brandnya dia. Nah, tapi kalau Aten ini, produknya ini kami ciptakan sendiri, kami riset sendiri, dan kami manufacturing sendiri, sehingga dari kapabilitas R&D-nya Aten ini, dari segi IC sampai FPGA-nya, jadi jeroannya lah ya, kasarannya dari paling kecilnya itu udah Aten yang nyiptain sendiri. Aten yang riset sendiri. Jadi kalau misalnya PC gitu ya, kita bongkar di PC, kita buka, itu dalamnya kan kita tahu ya ada Intel, AMD, nah itu brand yang mereka ciptakan sendiri. Tapi itu bilangan PC, gabungan dari beberapa brand. Tapi kalau barang Aten, misalnya KVM Aten ini kita bongkar ya, itu IC FPGA desainnya itu dalamnya itu Aten. Bukan Intel, bukan AMD, seperti itu. Nah, dari situ, karena kami menciptakan, mendesain juga IC FPGA, maka kami bisa mendesain ke level atasnya, terus sampai ke manajemen software. Sehingga produk yang didesain dari Aten, dari skala paling kecil sampai ke apa yang dilihat oleh end user, itu semuanya jadi satu integrasi. Sehingga semuanya compatible. Mungkin kalau rekan-rekan ada pengalaman yang lagi ngerjain project, pas nyobain masang alat, kok nggak jalan ya Pak, ini sama ini ya. Karena mungkin brand-brand yang dipakai itu brand-brand OEM, ODM yang kalau udah nggak compatible, nah mereka pasrah, nggak bisa apa-apa. Nah, tapi kalau pakai solusi Aten ini, rekan-rekan bisa lihat operating system maupun firmware pun itu didesain oleh tim Aten juga. Sehingga kalau ada kendala, ada masalah dengan compatibility, Aten masih bisa menyelesaikan masalah. Dengan apa caranya? Dengan firmware design, dengan upgrade firmware. Jadi suatu saat ke depan ada masalah dengan barang Aten, bukan berarti stop sampai di situ, nggak bisa dipakai. Tapi ke depannya, kita bisa ngasih solusi yang lebih baik lagi. Seperti itu. Maka disinilah kapabilitas dari R&D Aten ini menjadi tumpuan dari brand Aten ini sendiri, yang membedakan dari brand-brand lain. Nah, karena kami menciptakan solusi kami sendiri, maka kami juga menerbitkan paten. Sampai tahun 2025 akhir, total paten yang kami miliki mencapai 650 yang tersebar ke semua lini produk dari Aten. Nah, selain itu, kalau misalnya rekan-rekan ada yang pernah pengalaman pakai barang Aten ya, nah Aten itu terkenal barangnya itu durability-nya tinggi atau awet. Jadi mungkin bisa 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun baru ada kendala atau bahkan baru rusak. Kami juga mendapat feedback dari rekan-rekan end user juga, banyak yang pakai barang Aten tuh sampai 13-15 tahunan, terutama KVM-nya Aten. Nah, karena dari HQ kami pun, kami punya yang namanya Engineering Testing Department. Jadi setiap barang yang
diluncurkan oleh Aten itu telah menjalani proses testing seperti keyboard web testing, shock testing, dan drop testing. Sehingga dalam pengiriman pun itu sudah dipikirkan barang-barang yang akan kami kirim itu durability-nya tinggi sampai diterima oleh end user. Dan storage temperature-nya itu mencapai minus 20 sampai 60 derajat. Seperti itu. Oke. Nah, ini subsidiaries Aten di seluruh dunia. Untuk R&D Center, Aten ada di 4 lokasi. Saat ini ada di Taiwan, ada 2 lokasi, di China ada, dan di Kanada ada. Di Kanada ini cenderung KVM yang enterprise. Untuk high-end data center, itu banyak di research di Kanada dan juga software-software Aten. Lalu untuk factory sendiri, di Taiwan ada 2, terus ada di Thailand, dan ada di China. Jadi semenjak zaman COVID itu, kita menghindari adanya isu dengan production, sehingga Aten saat ini melakukan load balancing untuk produksi barang-barangnya, sehingga mencegah adanya shortage dari barang-barang Aten. Sehingga kalau mungkin rekan-rekan ada order gitu ya ke distributor maupun regional distributor dari Aten sendiri, itu lead time-nya nggak lama. Karena kami sekarang ada 4 pabrik untuk memproduksi barang-barang. Nah, untuk global showroom presence sendiri di Indonesia ini ada di Jakarta dan ada di Surabaya. Di Jakarta ada di kantornya PVC, jadi udah ready untuk demo produk. Kalau mau tes alat Aten itu bisa ke showroomnya PVC. Dan untuk di Surabaya itu bisa langsung ke showroomnya Aten. Jadi di Indonesia kami sudah ada 2 showroom. Nah, kenapa harus menggunakan solusi Aten? Jadi karena kalau mau desain project gitu ya, itu kenapa sih harus pakai solusi Aten? Nah, di sini karena Aten itu adalah nomor 1 KVM Global Market Leader, jadi cenderung end user-nya akan mencari barang Aten. Sehingga rekan-rekan ketika menjadi partner dari Aten sendiri, itu akan sangat-sangat dibantu dalam penjualan produk, karena customer, end user itu sudah menggunakan Aten puluhan tahun. Sehingga cenderung ketika mereka mencari KVM, mereka akan mencari brand Aten. Dan dari situ, karena brand Aten itu sudah terkenal lewat KVM, ketika kita mau menawarkan solusi yang lain seperti audiovisual, kualitas dari barang audiovisual itu juga di-influence oleh teknologi IT dari Aten. Nah, di sini kita sebut EVIT. Karena gabungan 2 dunia ini itu menjadikan produk Aten ini semakin tangguh, di mana produk Aten ini memiliki kecanggihan dari audiovisual Aten dan juga memiliki fitur security dari KVM Aten. Seperti itu digabung menjadi kualitas produk Aten, disebutnya EVIT. Dan karena produk Aten ini didesain end-to-end dari chipset sampai ke manajemen software, nah di sini ketika user SI partner menggunakan solusi Aten ini, solusinya terasa lebih lengkap, seperti itu. Dan juga di Indonesia udah ada global sales office, distributor sudah ada, showroom sudah ada, repair center juga sudah ada. Jadi di Indonesia pun kalau ada problem, isu technical, harus ada reparasi, mau ada showroom, mau ada demo atau POC, itu sudah ready. Beda dengan brand-brand yang belum ada kantor cabangnya di Indonesia, yang kalau mau minjem repot, mau demo ke customer repot, nah seperti itu. Nah, masuk ke solution. Jadi untuk sampai saat ini, Aten sudah memiliki total 5 solusi. Mungkin yang sudah pernah lihat company profile Aten sebelumnya ini, tapi sekarang ini Aten sudah punya 5 solusi. KVM, Pro AV, USB Solution, Power Distribution, dan rack. Lalu yang terakhir ada AI Solution, tapi untuk AI Solution kita hanya sharing aja dulu, tapi saya akan belum mempresentasikan produknya seperti apa. Karena kedepannya harapannya ketika sudah ready di Indonesia, kami akan adakan webinar-webinar selanjutnya untuk men-sharingkan teknologi-teknologi maupun produk-produk terbaru dari Aten. Nah, dari 5 lini produk ini bisa masuk ke aplikasi apa? Nah, target aplikasinya adalah di hybrid workplaces, ada di smart classroom, control room, maupun command center, terus high-tech production line, data center server room, meeting room, office desktop, dan digital signage. Dan masih ada aplikasi-aplikasi lainnya ke depan tergantung kebutuhan customer. Nah, karena dari sinilah semua aplikasi ini, karena Aten itu saking banyaknya lini produknya, jadi mungkin yang belum tahu, total SKU Aten itu ada sekitar 900, sehingga menjadikan itu keuntungan kalau customer atau SI partner ingin men-spekkan barang Aten, semakin banyak yang bisa menggunakan satu brand.
tanpa harus campur adukan satu brand dalam satu project seperti itu. Lalu untuk teknologi kedepannya, nah Aten kedepannya itu fokus di 4 teknologi ini: digitalisasi, energi konservasi, AI intelligence, multi intelligence, maupun sound processing. Jadi inilah solusi-solusi yang akan kami fokuskan ke depan yang selaras dengan perkembangan zaman di bidang audiovisual dan IT. Dan di sinilah saya juga ingin men-sharingkan bahwa Akan ini adalah satu dari sedikit perusahaan yang mempunyai teknologi AV dan IT di dalam naungan satu brand seperti itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Untuk pengenalan produk lebih dalam akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Aziz. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Pak Dimas atas penjelasannya. Itu benar-benar banyak informasi buat kita bahwa ada beberapa perangkat ya kayak OEM, ODM yang kita harus mesti pilih untuk perangkat yang benar-benar bagus lah untuk kita gunakan di perusahaan. Dan termasuk pastinya Aten ini nomor 1 KPM Global Market Leader katanya. Dan pasti ada beberapa solusi juga yang tadi ada KPM Solusi, Pro AV, hingga AI Solution. Yang pastinya kebutuhan KPM itu pastinya nggak perlu cari kemana-mana. Ya, yang pastinya Aten aja, paling gitu. Oke, baik untuk sesi berikutnya kita lanjut ke technical session, product overview, dan sekaligus dengan technical session yang akan dibawakan oleh Pak Aziz, yang dimana ini akan memberikan gambaran mengenai produknya seperti apa. Baik, untuk Pak Aziz, kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Rizky. Melanjutkan dari dari sesi sebelumnya, kita sekarang masuk ke produk, perkenalan produk untuk hari ini. Izin untuk share screen dulu. Halo Pak Rizky. Halo Pak Rizky. Ya, Pak Rizky, saya izin lead sebentar karena ini saya nggak bisa sharing untuk materinya. Saya rejoin, coba rejoin lagi ya Pak. Baik, baik Pak. Halo Pak Rizky. Sorry, ini saya masih belum bisa untuk sharing
screen-nya. Mungkin bisa dibantu juga dari sisi Pak Rizky. Oke, Pak Aziz, udah disiapkan. Oke, terima kasih. Mohon maaf untuk rekan-rekan yang sudah bergabung untuk sedikit kendala dari kami. Jadi akan saya lanjutkan untuk masuk ke perkenalan produk. Jadi pada sesi kali ini kita akan sharing untuk produk terbaru kami, yaitu modular video wall processor, yaitu tipe VW1608. Ya, ini 16 input, 8 output modular video processor. Next, Pak Rizky. Nah, pada agenda siang ini kita akan coba membawakan mulai dari video wall processor family, kemudian product introduction, kemudian diagram, fitur highlight, dan application dari produk ini. Next. Nah, oke, jadi untuk produk video wall processor kami ini merupakan subline dari kategori produk Pro EV, Professional Audio Visual, seperti itu untuk subkategori video wall processor. Jadi untuk generasi pertama kami memiliki video wall processor 3620, yaitu 36 input 20 output. Ini juga modular video wall processor. Kemudian pada tahun ini kami merilis untuk versi kecil medium seperti itu untuk ukuran 1608, yaitu 16 input dengan 8 output, dan modular video wall processor juga untuk tipenya seperti itu. Next. Oke, jadi ini untuk tampilan keduanya. Jadi untuk pada bagian sisi kiri ini merupakan video wall generasi pertama dengan skala yang lebih besar, yaitu dengan 36 input dan 20 output, serta yang terbaru pada sebelah kiri biasanya untuk kebutuhan kecil menengah seperti itu, yaitu PW1608 dengan 16 input dan 8 output. Oke, next. Nah, kemudian kami ingin meng-highlight untuk produk VW1608 ini. Jadi ini merupakan video wall processor, modular video wall processor dengan beberapa key fiturnya. Pertama, ini sudah support 4K untuk resolusinya dengan subsampling 444. Jadi tanpa ada substitusi warna dari sisi RGB-nya seperti itu. Jadi menampilkan warna yang clear untuk setiap detail dan akurasinya. Kemudian tadi juga sempat diperkenalkan mungkin mengenai desain kami di sisi IC dan prosesor. Jadi untuk video wall processor PW1608 ini sudah dibekali FPGA atau Field Programmable Gate Array seperti itu, serta fitur FrameSync teknologi, ya ini fitur yang
menyelesaikan atau menghandle isu biasa di video wall seperti screen tearing atau screen tersobek tidak sinkron seperti itu. Serta untuk kedua fitur ini juga memiliki fungsional yang mempengaruhi untuk delay atau latensi yang mendekati 0. Jadi untuk ketika saat kita ada switching dari satu input ke input lain ini hampir 0 untuk delaynya. Kemudian di fitur berikutnya kita flexible windowing. Jadi kita bisa membuat berbagai macam layout dari tampilan output untuk video wall processor ini seperti itu. Kemudian berikutnya untuk akses untuk produk video wall processor ini kita bisa mengaksesnya melalui web GUI, dan untuk tampilan kita juga bisa sambungkan ke local HDMI output untuk memastikan tampilan sebelum ditampilkan ke layar besar seperti itu. Kemudian untuk perangkat ini sudah dibekali juga redundant dari sisi power seperti itu, jadi dimungkinkan untuk operasional 24/7 untuk menyala terus-menerus seperti itu. Nah, kemudian beberapa key fitur tadi dari yang kita sempat sampaikan sebelumnya untuk produk ini untuk sampai ke user seperti itu, salah satunya modular design, kemudian True 4K, kemudian kita bisa memiliki berbagai jenis pilihan dari video wall layout management seperti itu yang nanti di slide berikutnya kami jelaskan. Kemudian ini juga dimungkinkan untuk operasional 24/7 seperti itu karena dibekali itu tadi hot swappable, di mana perangkat ini dimungkinkan untuk diganti untuk perangkat modul input output, kemudian perangkat buat CPU-nya dan power dalam posisi menyala seperti itu. Kemudian yang terakhir key fitur poin yang terakhir itu scalability dan cascading, karena ini bersifat modular, jadi ketika pengaplikasiannya di lapangan kita bisa sesuaikan secara jumlah input, output, atau mungkin kita ingin membuatnya menjadi backup seperti itu juga dimungkinkan. Next. Boleh dibantu next Pak Rizky. Nah, oke. Berikutnya ini merupakan modular board dari VW series, yaitu kita pertama ada untuk inputnya itu bisa menggunakan VW784. Satu card input ini memiliki 4 port 4K HDMI. Nah, begitu juga untuk outputnya kita bisa menggunakan VW884, yaitu HDMI juga untuk interface-nya sejumlah 4 port. Dan yang terakhir kita opsional juga memiliki board berupa board untuk kebutuhan H265 IP stream decoder. Jadi ini buat dimungkinkan untuk tersambung seperti semacam IP cam untuk kita ambil streamingnya untuk kita tampilkan melalui PW1608 seperti itu. Nah, tadi 1608 berarti total ada 16 input dengan 8 output. Jadi ketika ada kebutuhan perangkat PW1608 ini terisi full, kita bisa menggunakan 4 input board dan 2 output board seperti itu, karena masing-masing input outputnya ini memiliki sejumlah 4 port seperti itu. Kemudian untuk modul tadi kita ada fitur juga bahwa untuk perangkat ini dimungkinkan untuk redundant secara power, jadi menyala 24 jam. Nah, kita bisa tambahkan juga ketika ingin melakukan redundant power menggunakan modul PWR1200 untuk modul powernya. Kemudian ketika ada problem mungkin CPU diperlukan replace saat operasional, ini ada PW CPU untuk tipenya seperti itu. Dan semua board ini dimungkinkan diganti saat perangkat masih menyala, jadi tanpa ada interrupt tanpa ada gangguan saat operasional. Jadi operasional terus berjalan dengan kita mengganti perangkat yang bermasalah, board yang bermasalah seperti itu. Next, Pak Rizky. Nah, kemudian berikutnya ini dari sisi diagram dari PW1608 seperti ini. Jadi ini tampilan dari bagian belakang, kita bisa melihat pada bagian paling atas itu untuk card input. Jadi total ada 4 totalnya, dan setiap card input memiliki card input output memiliki sejumlah 4 HDMI seperti itu. Untuk 2 di bawahnya sebagai card output. Nah, kemudian di bawah card output itu ada untuk modul CPU-nya seperti itu, serta modul power. Nah, kemudian dari tampilan output
itu kita bisa sambungkan ke berbagai jenis macam LCD seperti itu atau layar. Kita bisa mulai monitor atau video wall atau dimungkinkan juga ini untuk tersambung ke DLP atau digital lighting processor dalam artian proyektor industrial seperti itu. Nah, kemudian input kita bisa tambahkan input nih mulai dari PC, Blu-ray player, DVD media player, video cam tadi melalui PW754 yang memungkinkan streaming H265 seperti itu. Kemudian untuk bagian paling kanan ini merupakan cut dari fan, jadi saat pembelian ini sudah termasuk, nanti biasa ketika ada kebutuhan fan-nya bermasalah juga bisa kita ganti. Kemudian untuk akses operasional itu kita bisa akses melalui tadi web GUI yang kita bisa akses melalui PC atau laptop untuk mengakses langsung ke IP perangkat ini seperti itu. Kemudian untuk fungsi lebih jauh dari video wall processor 1608 ini bisa disambungkan ke control system. Jadi kalau memang terdiri dari banyak video wall processor dan disambungkan mungkin dengan perangkat-perangkat EV lain dan dibutuhkan manajemen dari satu tempat, ini bisa penambahan control system dari Aten juga bisa ditambahkan ke sini untuk terintegrasi seperti itu. Kemudian dua port USB berikutnya untuk akses keyboard mouse setelah USB drive seperti itu. Kemudian untuk HDMI yang paling bawah ini untuk lokal monitor yang bisa disambungkan ke lokal display. Next. Oke, nah ini beberapa highlight dari perangkat PW1608. Jadi salah satunya visual fidelity. Jadi kita untuk perangkat ini mendeliver untuk resolusi 4K 60 Hz seperti itu untuk subsampling 444. Ya ini dengan bekal tersebut ini dimungkinkan untuk perangkat memiliki visual yang sangat tajam seperti itu saat penggantian switching source. Kemudian berikutnya optimalisasi dari berbagai jenis kemungkinan untuk disambungkan ke berbagai jenis display seperti itu secara tipe ataupun ukuran seperti itu. Jadi ini dimungkinkan untuk setiap pixel dari perangkat terdelivery secara bagus dan jernih. Next. Kemudian berikutnya highlight dari fitur-fitur yang sudah kita sampaikan di atas, ada maksimal untuk screen efisiensi dan kita bisa melihat lebih banyak secara sekaligus seperti itu. Jadi ini dimungkinkan perangkat kita itu fleksibel multi window istilahnya untuk kontrol sehingga hasil akhirnya meningkatkan productivity. Dalam artian fleksibel multi window itu kita bisa merubah-rubah untuk layoutnya seperti itu. Jadi mulai layar yang saling tumpang tindih di atas kanvasnya seperti itu. Jadi kita bisa untuk tampilan ini dibagi menjadi 4 kanvas dari satu VW1608. Nah dari situ nanti kita bisa rubah-rubah untuk layoutnya sesuai kebutuhan seperti overlapping atau tumpang tindih itu tadi, kemudian picture by picture seperti di gambar, kemudian juga bisa picture in picture seperti itu. Nah kemudian setiap tadi dari setiap kanvas itu kita bisa tentukan source, resolusi serta layoutnya seperti itu. Jadi ini bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Bisa di next lagi mas. Oke, poin berikutnya dari VW1608 ini juga memiliki fitur untuk pemotongan pada gambar untuk kebutuhan fokus mungkin seperti contoh di gambar. Jadi kita ingin memfokuskan pada tampilan pemain atau person dari tampilan di gambarnya, kita bisa melakukan cropping dari fitur PW1608 ini. Jadi kita bisa fokuskan ke gambar yang ingin kita tampilkan. Begitu juga nanti saat penggunaan PW1608 ini di zona-zona critical mission, jadi contoh mungkin di command center atau di seperti ruang controlling, seperti itu kita membutuhkan sesuatu yang urgent ditampilkan, itu dimungkinkan untuk fitur-fitur seperti pixel cropping ini tadi. Next. Nah, kemudian ini tampilan secara lebih besar dari diagram tadi. Ini tampilan dari belakang. Jadi 4 buat paling atas ini sebagai input buat shot. Tadi mungkin di diagram secara skematik aja.
Kemudian di bawahnya atau pada bagian tengah ini untuk output sejumlah 2, jadi total ada 8 untuk ditampilkan ke 8 display. Kemudian ada CPU boot pada sebelah kiri bawah serta local user console untuk pengaturan kontrol. Nah, kemudian secara ukuran PW1608 ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari generasi pertamanya 3620. Jadi kalau 3620 itu 7U untuk ukurannya, dan untuk PW1608 ini 4U untuk ukuran. Nanti mungkin terkadang ada kebutuhan untuk dimensinya ya, untuk pemasangan instalasi di rak seperti itu. Nah, ini 4U untuk ukurannya. Tadi dengan 4 input, 2 output board, jadi menyambungkan 16 source ke 8 display seperti itu. Kemudian powernya juga redundant. Kemudian fan jika ada kebutuhan di tengah operasional ada masalah, itu dimungkinkan untuk diganti atau fitur swappable tadi. Nah, kemudian secara scalability, karena ini dibekali dengan dual power seperti itu, ini bisa difungsikan operasional perangkat ini sampai 24/7 itu tadi, dan bisa masuk ke berbagai macam desain project seperti itu dengan berbagai ukurannya. Nanti kalau memang secara ukuran dimensi lebih besar lagi, kita ada generasi yang awal tadi yang 3620, tapi biasanya kemungkinan kalau untuk pasar Indo itu banyak dibutuhkan untuk level-level medium seperti ini, seperti itu. Next. Nah, kemudian highlight berikutnya ini untuk VW16 atau PW1608 ini dimungkinkan untuk kontrol tanpa batasan, jadi remote dan lokal preview untuk intuitive controlnya. Jadi kita bisa mengatur semua tampilan pada layar, kita bisa memanage melalui akses melalui web GUI dari perangkat ini. Kemudian kita juga untuk tampilan mirroringnya seperti itu, sebelum ditampilkan ke layar besar mungkin bisa kita sambungkan ke lokal HDMI tadi yang pada bagian belakang bawah seperti itu. Jadi dimungkinkan untuk operator melihat tampilan sebelum benar-benar ditampilkan ke layar utama. Kemudian berikutnya integrasi tanpa batas juga untuk ke third party platform. Jadi untuk perangkat ini sudah dibekali komunikasi, third party komunikasi via RESTful pertama, RESTful API, kemudian Telnet, serta yang terakhir melalui serial RS232. Seperti itu. Kalau mungkin di project ada kebutuhan lebih lanjut untuk perangkat ini disambungkan ke perangkat third party seperti itu. Contoh mungkin untuk kontrol sistemnya di sisi user sudah menggunakan brand lain, tapi video well-nya sesuai dengan speknya yang dimiliki Aten. Nah, ini dimungkinkan untuk tersambung seperti itu. Oke, next berikutnya. Nah, untuk berikutnya, jadi ini kemampuan untuk kemampuan dari VW1608 ini di critical mission seperti itu. Jadi contoh penggunaan perangkat PW1608 ini di mungkin semacam command center atau control room seperti war room. Nah, kita bisa melakukan redundant arsitektur istilahnya untuk operasional. Jadi tanpa ada interrupt atau gangguan ketika perangkat utamanya bermasalah seperti itu. Jadi kita bisa melakukan skenario, pertama skenario ini, jadi skenario backup. Jadi kita bisa menyambungkannya sampai total 2 unit, di mana perangkat kita tentukan untuk yang primary dan secondary-nya seperti itu. Kemudian dari skenario ini juga jadi dimungkinkan untuk konfigurasi ini backup dan recover secara auto seperti itu, untuk menjaga ketika ada masalah dari sisi sistem ataupun network seperti itu. Jadi tetap bisa operasional. Nah, kemudian dari PW1608 ini pengaplikasiannya sebetulnya kemana saja. Jadi ini contoh dari official dari kami untuk pengaplikasian seri video wall processor modular PW1608. Pertama bisa di war room seperti itu. Jadi aplikasinya dimungkinkan untuk multi source tadi. Jadi kita bisa mengatur karena bisa dibagi menjadi 4 kanvas. Jadi contoh pada gambar mungkin kita menjadi bagi display pada gambar war room itu menjadi 3 zona, kayak gitu, itu dimungkinkan seperti itu. Kemudian berikutnya bisa juga ini untuk penggunaan di control room ataupun ruang pemantauan. Contoh mungkin ada di sebuah instansi untuk pemantauan lalu lintas tadi untuk buat
dari sisi buat modularnya kita juga memiliki tipe 754 untuk tipe buat stream melalui H265 seperti itu. Ini dimungkinkan juga untuk application jadi di control room ataupun surveillance seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini bisa digunakan di auditorium, contoh untuk penggunaan pada case mungkin seperti semacam e-spot, seperti itu, auditorium e-spot, karena biasanya menampilkan dari banyak input ke banyak output. Nah, untuk kebutuhan ini biasanya dibutuhkan video wall processor yang tangguh, dan contohnya fitur-fiturnya seperti zero latency yang dimiliki PW1608. Jadi ketika ada peralihan dari satu source ke source lain itu tidak ada jeda blank, seperti itu, jadi langsung tampil. Kemudian kita dimungkinkan juga skenario tadi untuk backup, jadi kita bisa memasang dua perangkat PW1608 di mana ketika ada masalah pada perangkat utama bisa langsung di take over oleh perangkat sekunderinya, seperti itu. Atau untuk kebutuhan yang scalability-nya lebih tinggi atau lebih besar, kita bisa merangkai nih PW1608 ini sampai 4, seperti itu. Jadi total bisa ke 24 display dari masing-masing 8 inputnya, seperti itu. Next. Nah, oke, berikutnya pada bagian akhir dari update produk kita mengenai video wall processor. Jadi ini ada Aten video wall processor at glance. Jadi bagaimana Bapak Ibu menentukan tipe yang mana sebenarnya yang sesuai untuk kebutuhan di project seperti itu. Jadi kita sampai saat ini tadi memiliki dua tipe, di mana tipe paling besarnya 3620 pada label paling kanan. Jadi secara kebutuhan target aplikasinya ini pasti lebih besar, seperti contoh pada skala yang lebih besar untuk command control dan command center seperti itu. Nah, kemudian bagaimana jika ada kebutuhannya di bawah itu atau lebih kecil, misalnya kita bisa mengalihkannya ke video wall terbarunya ke PW1608 seperti itu. Secara ukuran tadi untuk yang 3620 mengkonsumsi dari rack itu 7U, dan untuk 1608 di 4U seperti itu. Kemudian total input-outputnya untuk 1608 ini dengan 16 input, 8 output. Untuk 3620 itu 36 input dan 20 output. Kemudian totalnya berarti kita memiliki modular slotnya 7 dan 16. Seperti itu, di mana terbagi menjadi modular input-output dengan CPU. Nah, untuk 36 ketika ada kebutuhan mungkin CPU-nya juga selain power ya butuh redundant juga, berarti Bapak Ibu bisa mengarahkan kebutuhannya ke PW3620, karena selain redundant dari sisi power, dari sisi CPU juga redundant. Tapi untuk 1608 itu hanya dari sisi power, seperti itu. Namun keduanya ini dibekali untuk prosesor dengan core arsitektur yang sama, tadi menggunakan FPGA dengan 2-4K solution, seperti itu, dengan subsamplingnya full subsampling 444, jadi tanpa ada perubahan RGB seperti itu. Kemudian dimungkinkan untuk keduanya untuk fitur hot swappable atau mengganti perangkat modularnya, buat modularnya dalam posisi menyala seperti itu. Kemudian berikutnya dibekali sama-sama dibekali redundant power itu tadi. Jadi untuk keduanya bisa ditambahkan tambahan modul powernya untuk backup. Kemudian CPU, nah untuk CPU ini hanya di sisi 3620 saja. Seperti itu. Mungkin itu dari update produk, webinar update produk terbaru dari kami, Aten. Silahkan untuk waktunya kami kembalikan lagi ke tim PVC, mungkin bisa dilanjut untuk sesi Q&A. Oke, terima kasih untuk Pak Aziz atas pemaparan yang sangat komprehensif ini mengenai Aten VW 1608. Dimana banyak sekali fungsi dan fiturnya yang benar-benar fungsional banget pastinya. Oke, untuk sesi berikutnya kita di sesi Q&A untuk rekan Bapak Ibu sekalian. Kita telah memasuki sisi Q&A. Bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan bertanya langsung, open mic, atau bisa langsung melalui kolom chat. Oke. Kami persilakan untuk rekan peserta yang ingin bertanya, kami persilakan.
Ya, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan terkait produk ini? Jika memang ada yang ditanyakan, mungkin bisa nanya, atau yang mungkin masih bingung soal ada beberapa fiturnya kah, atau spesifikasinya kah, atau mungkin perbandingan dari yang VW3620. Ya, silakan feel free Bapak Ibu untuk bertanya dengan kami, dengan atau dari BBC. Oke, sebelum yang lain bertanya, mungkin saya bertanya deh, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, kalau misalkan produk VW 1608 dengan VW 3620 itu 3620. diintegrasiin, kan sebelumnya yang VW 1608 itu kan ada backup, apa itu saya lupa tadi di slide sebelumnya. Backup mode. Nah, itu kalau misalkan ada produk memang sudah ada VW 3620 satunya, dan satunya lagi itu VW 1608. Nah, itu bisa nggak sih kalau diintegrasin kayak gitu? Yang seperti yang tadi Pak Aziz jelaskan, itu kayak backup kayak gitu. Oke, baik. Jadi untuk backup ini sendiri, jadi itu merupakan fitur ya untuk kedua tipe tersebut. Jadi kita pertama ada backup mode, di mana ini memungkinkan untuk dua perangkat tersebut kita jadikan sebagai primary dan secondary dalam skenario backup. Yang kedua yaitu daisy chain mode, seperti itu. Jadi ketika ada kebutuhan secara skala lebih banyak, jadi contoh tadi ada 8 input ya, ketika kebutuhannya mungkin ada butuh 16 atau mungkin 24, kita bisa rangkai itu maksimal sampai 4. Jadi kita bisa rangkai 1608-nya secara tersambung seperti itu sampai 4. Jadi bakal menghasilkan total 24 output atau sambungan ke display total sekitar 24 itu, seperti itu. Pak Rizky. Oke, berarti bisa ya Pak untuk kayak misalkan integrasi dengan teknik fitur yang backup tadi itu. Iya, betul. Baik, rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan? Boleh mungkin via chat juga mungkin ya Pak, kalau mungkin mau selain open mic, bisa ditanyakan ke Pak Rizky via chat, biar kami bantu untuk menjawab untuk pertanyaannya. Jika ada yang harus dari sama oleh via chat juga. Ya. Tidak harus dari sisi spek teknis juga, mungkin dari sisi application atau dari sisi lainnya yang di luar non teknis, kami juga bantu jawab nanti. Oke, sebelum ke sesi pertanyaan, mungkin saya ingatkan lagi untuk mengisi link absensi untuk data kita juga. Bisa untuk absensinya bisa dicek melalui kolom chat yang sudah kita kirimkan. Sekaligus untuk data hadiah untuk rekan-rekan yang mengikuti sesi webinar ini pastinya. Jadi sembari menunggu rekan-rekan mungkin bertanya sebagai tambahan informasi. Jadi untuk VW 1608 ini merupakan video wall terbaru, seri video wall terbaru dari kami dan baru rilis di tahun ini di Januari seperti itu. Dan ke sisi marketnya ini memang paling banyak dibutuhkan untuk skala atau ukuran 16x8 ini seperti itu. Karena biasanya mungkin untuk 3620 itu untuk benar-benar kebutuhan yang enterprise atau yang secara skala lebih besar.
Nah, di Indo biasanya, di Indonesia kebanyakan kalau kita mengecek marketnya, itu banyak kebutuhan-kebutuhan medium ke bawah seperti itu. Jadi 1608 ini cukup bakal banyak nanti mengisi kebutuhan di project seperti itu. Halo Pak, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Pak. Silakan. Ya, dengan Adrian Pak. Sorry saya tadi baru join ya Pak ya. Jadi saya belum mengetahui nih spek untuk video wall-nya ini seperti bezel-nya itu kira-kira bagaimana ya Pak? Apakah ketika nanti dipasangkan kelihatan nggak bezel-nya Pak? Maksudnya seukuran apa gitu. Sehingga kalau misalnya digabung kan nanti beberapa video wall kan harusnya kan nggak kelihatan Ya. gitu. Mungkin seperti apa Pak? Ya. Mungkin boleh dijelaskan Pak? Oke, konteksnya jadi ketika mungkin yang Bapak tanyakan itu ketika disambungkan ke berbagai macam LCD seperti itu ya Pak. Jadi contoh mungkin betul. 2x3 dengan masing-masing LCD memiliki bezel fisiknya ya. Nanti Betul. dari dalam itu dari bagian pengaturan dari web GUI tadi nanti ada pengaturan untuk menyesuaikan bezelnya Pak. Jadi seperti kita mau tambahkan ketebalannya atau mengurangi ketebalannya seperti itu. Jadi bakal menyesuaikan untuk bezel fisiknya seperti itu Pak. Seperti umumnya pengaturan pada video prosesor atau mungkin video metrik seperti itu. Mungkin kalau Bapak sudah familiar dengan video prosesor ya, seperti itu. Biasanya ini ada sudah include di bagian, nah di bagian ini, bagian manajemen ini, jadi kita bisa mengatur nih, menyesuaikan bezelnya. Karena mungkin beberapa display kita beda-beda ya, ketika kita udah susun jadi satu kan kita harus sesuaikan bezelnya agar tampilan yang kita lihat langsung secara visual mata itu bisa sesuai. Nanti dari tampilan ini Pak, dari web GUI-nya ini kita bisa mengatur. Sudah disediakan. Oke, berarti ini di video prosesornya aja ya Pak. Untuk yang apa namanya displaynya sendiri itu dari Aten belum ada ya berarti ya Pak? Yang dari apa Pak? Maksudnya Dari apa sendiri? displaynya sendiri itu apakah sudah ada Pak di Oh, dari Aten nah, juga gitu? Oke, dari displaynya sendiri kami tidak memiliki produknya, jadi bisa menggunakan party untuk displaynya. Oke, Gitu. oke. Berarti ini kita lebih provide untuk yang video prosesornya aja ya Pak, video prosesornya ya. Ya, betul seperti itu Pak. Siap Pak, noted Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Pak Busran. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, ini Pak Ajis ada yang mau tanya. Oke. Ada yang ditanya nih. Apa bisa dikontrol langsung lewat iOS atau Android secara langsung? Oh, oke, baik. Jadi untuk perangkat PW ini atau PW ini kita kan dibekali tadi aksesnya melalui web GUI. Otomatis ketika Bapak menggunakan perangkat iOS atau Android itu bisa langsung mengakses ke perangkatnya seperti itu melalui browser. Kita bisa memasukkan dengan mengetik IP-nya, memasukkan IP dari perangkat seperti itu. Tapi untuk aplikasi mungkin yang Bapak maksud dari sisi aplikasi, untuk sejauh ini kita untuk aplikasinya itu belum ada menyediakan Pak untuk keduanya, Android atau iOS. Jadi aksesnya langsung dari browser. Seperti itu. Baik, semoga jawabannya dapat membantu ya Pak. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait produk ini? Oh, ada nih Pak. Tantangan apa yang biasanya muncul pada sistem video wall dan bagaimana sih VW 1608 ini mengatasinya? Oke, jadi kebanyakan kalau dari isu yang paling sederhana itu biasanya gini, mungkin beberapa ini isu yang untuk mungkin rekan-rekan yang sudah sering pegang ini terdengar biasa, cuma biasanya mungkin kalau ada yang baru terjun ke video prosesor ini biasanya sering ditemuin. Jadi
terkadang di masalah resolusi. Nah, terkadang ditemukan user atau integratornya itu komplain bahwa untuk resolusi yang ditampilkan tidak sesuai, padahal punyanya misal dari PW1608 ini kan sudah support 4K untuk baik cut input outputnya, tapi ternyata pas ditampilkan ke display resolusinya tidak 4K seperti itu. Nah, itu perlu dipastikan juga. Jadi untuk skenario semacam ini harus atau requirement-nya harus sama-sama 4K, Pak. Jadi mulai dari sisi prosesor, kemudian source-nya juga seperti itu, dalam artian konten yang di-install juga harus 4K. Kemudian dari sisi video wall processor tadi, dari sisi kita kan sudah tentunya 4K tadi sudah dimention. Nah, kemudian begitu juga di sisi display-nya juga harus support 4K. Kalau salah satunya tidak 4K, biasanya nanti mungkin tampilan yang dikeluarkan di layar seperti itu tidak 4K. Itu biasanya yang paling umum kadang ditanyakan seperti itu. Sisanya kalau yang lebih teknikal lagi atau yang mungkin beberapa kali muncul, itu biasanya problem-problem pada itu Pak, pada compatibility layar seperti itu. Tapi biasanya kita udah menyediakan untuk penyelesaiannya. Contoh yang pertama ADID, kadang gambar tidak keluar, sudah disambung nih. Kita biasanya ada pengaturan untuk perangkat-perangkat seperti video wall processor ini, ada pengaturan untuk ADID-nya. Nanti kita kalau di Aten bisa ganti tuh ADID-nya mau ke ADID berapa kayak gitu, ada terbaca ADID 1, 2 atau default itu dalam artian Aten, jadi ADID-nya yang sudah Aten tentuin itu yang lebih teknik lagi seperti itu. Kemudian dari sisi berikutnya ada masalah itu tadi mungkin menyambung pertanyaan yang pertama dari Pak Gusran. Terkadang untuk penyusunan beberapa layar yang dijadiin satu tadi kan memiliki bezel. Nah, biasanya ketika pengaturan bezelnya tidak sempurna, dalam artian kita belum mengatur dari sisi web GUI-nya, seperti itu dari sisi manajemen platformnya, itu terkadang gambarnya itu jadi nggak sinkron, semacam patah kayak itu. Tapi di Aten sudah disediakan fitur namanya frame sync tadi. Jadi itu untuk mengatur atau correction gambar yang tidak sesuai antara misalkan display 1 ke display 2-nya. Seperti itu. Itu sih biasanya yang umum terjadi. Dari mulai yang mungkin tadi yang sering ditemuin sama yang agak ke technical sedikit seperti itu. Pak Rizky dan Ya, Ibu baik. Rida ya. Ya, betul. Dari Ibu Rida. Semoga jawabannya cukup jelas ya, Ibu Rida. Bagaimana untuk rekan-rekan yang lain? Apakah ada yang perlu ditanyakan kembali? Jika tidak, kita bisa langsung ke sesi berikutnya. Oke, mungkin sepertinya udah cukup untuk pertanyaannya. Paling untuk jika rekan-rekan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya lebih lanjut tentang produk ini, mungkin bisa ke tim kami nantinya. Nanti kita bakal ada sesi berikut untuk produk-produk terbaru pastinya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi door prize. Nah, untuk sesi door prize ini nanti kita akan nanti kita akan langsung dikirimkan door prize-nya melalui via WhatsApp. Nanti kita akan kirimkan untuk pemenangnya. Seperti itu. Nanti untuk door prize nanti kita akan kirimkan informasinya. Baik, sesi berikutnya kita sesi ke closing. Oke, untuk rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai di penghujung webinar hari ini. Kami selaku saya berharap di sesi hari ini dapat memberikan gambaran yang jelas pastinya mengenai keunggulan dan kapabilitas ATN modular video wall prosesor VW1608. Nah, khususnya dalam mendukung kebutuhan control room, command center, dan mungkin beberapa seperti corporate display dan lain-lainnya, monitoring dan surveillance. Nah, apabila Bapak atau Ibu membutuhkan produk, yang pasti nanti ada demo produk dan lain sebagainya, mungkin bisa hubungi tim kami nantinya. Nanti kita juga akan memberikan beberapa sesi webinar lagi kemungkinan di bulan depan akan ada sesi webinar yang lebih lanjut untuk part-part selanjutnya terkait produk-produk terbaru dan atau produk-produk yang mungkin bisa kita berikan. Oke,
Saya Rizky selaku host mewakili seluruh tim Aten Indonesia dan PT Prospek Bina Cemerlang mengucapkan terima kasih atas partisipasinya Bapak atau Ibu sekalian, dan terima kasih juga untuk Pak Dimas untuk introduction-nya dari Aten Indonesia, dan Pak Ajis sebagai product overview sekaligus technical session. Baik, untuk rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat siang. Sebelum itu, saya meminta untuk rekan-rekan open webcam atau open cam untuk kita ada sesi foto terlebih dahulu. Baik, untuk rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, dimohon untuk membuka kamera agar kita bisa foto bersama di sini. Boleh dibantu untuk membuka kameranya? Oke, kalaupun nggak bisa nggak apa-apa, kita foto langsung aja oleh operator kami. Baik, sudah. Oke, terima kasih. Oke, untuk rekan-rekan semuanya, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk bisa ikut di webinar hari ini. Oke, selamat melanjutkan aktivitas dan selamat siang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Rizky, rekan-rekan, bertemu lagi. Terima kasih Pak Ajis. Terima kasih Mas Rizky. Sama-sama Pak. Pak Fajar, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Farid.